cendol. Mendengar namanya saja sudah membuat kita terbayang rasanya yang manis dan segar ya pemirsa. Memang cita rasa yang tak perlu diragukan lagi, sebab minuman ini sudah diakui sebagai salah satu minuman manis terbaik di dunia. Akan tetapi tahukah Anda, sebenarnya cendol tidak hanya ada di Indonesia. Minuman ini merupakan kuliner yang cukup familiar di Asia Tenggara, maka tak heran cendol memiliki banyak varian berbeda di setiap negara. Lantas seperti apa perbedaan cendol di Indonesia dengan cendol di negara tetangga? Untuk itu Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik cendol dengan segala keunikannya dalam Jelajah Waktu dan Cerita. Di Indonesia sendiri, cendol seringkali identik dengan masyarakat Jawa. Memang tak sepenuhnya salah, lantaran minuman yang terbuat dari tepung tapioka, tepung beras, dan air perasan daun pandan ini memiliki peran penting dalam tradisi pernikahan Jawa, yaitu upacara dodol dawet. Dalam upacara yang diadakan sehari sebelum pernikahan ini, orang tua pengantin wanita akan menjual minuman cendol atau dawet kepada tamu dan kerabat, kemudian dibayar dengan reweng atau pecahan genteng sebagai simbol penghasilan bagi keluarga. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, semakin banyak minuman terjual, maka semakin banyak pula tamu yang akan menghadiri pernikahan. Adapun penyajian cendol di berbagai daerah Jawa juga tidak seragam, bahkan penamaannya pun berbeda. Di tanah Sunda, minuman yang merupakan campuran santan dan gula merah ini biasa disebut sebagai cendol. Sedangkan masyarakat Jawa Tengah lebih mengenalnya dengan sebutan dawet. Selain nama, perbedaan dari cendol dan dawet juga terdapat pada bahan pembuatannya. Hanya cendol yang menggunakan tambahan tepung hankwe atau tepung beras, oleh sebab itu tekstur cendol lebih kenyal ketimbang dawet, dan sebaliknya dawet lebih mudah putus ketika digigit. Tak berhenti di situ, dari segi warna biasanya juga terdapat perbedaan. Jika diperhatikan, cendol memiliki semacam lapisan transparan, sedangkan dawet berwarna hijau murni. Terlepas dari perbedaannya, setiap daerah memang memiliki varian cendol masing-masing yang menjadi ciri khas tersendiri. Seperti halnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Minuman yang terbuat dari campuran tepung beras, tepung tapioka, air sari daun pandan, es santan beserta siraman gula aren ini lebih dikenal dengan nama dawet ayu. Hal yang paling mencolok dari kuliner ini adalah gerobak penjualnya. Biasanya dawet ayu dibawa dengan gerobak dorong yang terdiri dari 2 gentong, 1 wadah dawet, serta 1 wadah es santan. Masih dari daerah Jawa Tengah, jika biasanya cendol berwarna hijau, lantas bagaimana jadinya jika ada cendol berwarna hitam? Adalah dawet ireng, variasi cendol khas Purworejo, Jawa Tengah. Warna hitam ini didapatkan dari abu sekam padi kering yang dibakar lalu dicampur air. Karena menggunakan sekam yang dibakar, minuman ini memiliki sensasi rasa asap yang unik, cocok untuk dicampur dengan es santan beserta gula aren kental. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tidak hanya di Indonesia, minuman yang bertekstur lembut ini juga hadir di berbagai negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Lantas, seperti apa penyajian cendol di negara tersebut? Berikut Asal Muasal merangkumnya untuk Anda. Di Vietnam, cendol dikenal dengan nama Che Ba Mau, yang berarti makanan penutup 3 warna. Bukan tanpa sebab, penamaan yang demikian diambil dari metode penyajiannya. Biasanya minuman ini disajikan dari lapisan paling dasar, yaitu kacang merah yang sudah dimasak dengan gula, cendol, santan, serta siraman gula merah. Layaknya cendol Indonesia, Che Ba Mau juga disajikan di dalam wadah gelas. Yang membedakan keduanya adalah warna gula merah yang digunakan cendol negeri naga biru ini tidak sepekat di Indonesia. Oleh karenanya, warna Che Ba Mau lebih pucat daripada cendol Indonesia. Lain halnya dengan Malaysia, minuman yang dikenal sebagai ais kacang ini disajikan dengan cara yang cukup unik, di mana es diserut terlebih dahulu sampai menggunung di mangkuk, kemudian barulah diberi topping cendol, kacang merah yang sudah dimasak dengan gula, dan disiram santan beserta gula merah berwarna coklat pekat yang biasa disebut gula Melaka. Selain penggunaan wadahnya, perbedaan lain antara ais kacang dengan cendol Indonesia terdapat pada cendol itu sendiri. Tekstur cendol negeri jiran ini lebih mudah putus ketika digigit dan ukurannya pun lebih tipis dibandingkan cendol Indonesia. Beralih ke Singapura, minuman yang berhasil masuk daftar 50 minuman penutup terbaik di dunia lebih mirip dengan cendol Malaysia daripada cendol Indonesia. Seiring perkembangan zaman, isian dari minuman ini semakin beragam, mulai dari jagung pipil manis, acar Cina, cincau hitam, daging durian, buah longan, dan es krim. Bahkan terkadang, tekstur cendol Singapura lebih seperti jelly dengan warna hijau terang tanpa aroma pandan.
Berbicara tentang minuman, tak lengkap rasanya jika tidak membahas makanan. Jika sebelumnya ada minuman khas Jawa, maka kali ini asal muasal akan mengajak Anda menelusuri segala keunikan kuliner khas Betawi, yaitu kerak telur. Agaknya hampir semua masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan kuliner yang satu ini, terlebih lagi warga ibu kota. Pasalnya, pangan lezat berbahan dasar telur dan beras ketan ini memang mudah ditemukan di pusat kota Jakarta. Namun di balik popularitasnya, ternyata kerak telur menyimpan sejumlah fakta unik yang mungkin saja belum Anda ketahui loh pemirsa. Untuk itu berikut asal muasal merangkum sederet hal-hal unik seputar kerak telur. Eksistensi kerak telur ternyata sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya tahun 1940-an. Hal ini terbukti dari sebuah foto pedagang kerak telur pada masa tersebut. Uniknya lagi, gerobak dalam foto tersebut masih sama dengan gerobak yang saat ini digunakan. Dengan kata lain, kerak telur tidak mengalami perubahan signifikan sejak awal kemunculannya hingga saat ini, termasuk resepnya. Konon, resep kerak telur yang digunakan saat ini juga merupakan resep turun-temurun yang tidak diberi inovasi, sehingga cita rasanya masih terasa orisinil. Cara memasaknya pun cukup unik. Bagaimana tidak, wajan yang digunakan saat memasak kerak telur selalu dibalik 180 derajat sehingga bagian adonan akan langsung tersentuh dengan bara api. Tidak perlu khawatir adonan kerak telur akan tumpah sebab komposisi telur dan ketan bisa merekat seperti lem. Peralatan memasak kerak telur juga tak kalah unik. Umumnya kompor yang digunakan bukanlah kompor biasa atau kompor gas, melainkan tungku batu bara.